Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terdengar jelas enggak? Ya. Terdengar. Jelas, Pak. Oke. Udah berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah sudah tertampil? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kita langsung masuk dalam pembelajaran aja. Sembari nunggu nanti teman-teman lihat. Sebelum kita masuki, mari kita berdoa. Ada yang mau mimpin dulu? Kalau tidak ada, saya pimpinnya. Saya pimpin secara Kristiani, menyesuaikan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu atas kehidupan ini. Berkati Tuhan, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kiranya Engkau berkati, supaya apa yang kami pelajari hari ini berguna bagi kami. Berkati hari ini, apabila ada yang sakit, kiranya kesembuhan selalu menyertai kami. Semuanya. Amin. Oke. Suara saya masih terdengar? Masih. Halo? Masih ya? Oke. Praktik yang biasanya kita laksanakan dengan tatap muka, tetapi pada kondisi saat ini kita dituntut untuk bagaimana pembelajaran serta praktik dapat dilaksanakan secara daring. Memang sulit, tetapi apa yang kita lakukan ini bukan masalah mengenai benar atau salah ya. Namun apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini adalah suatu hal yang untuk demi kebaikan kita semuanya. Begitu ya, dalam menyiasatinya maka hal tersebut kita ini dituntut untuk menciptakan bagaimana dan menumbuhkan serta mengembangkan gagasan atau ide kita dalam menjawab tantangan kondisi saat ini. Maka dari itu berbagai lini termasuk dunia pendidikan ini harus mengatur sedemikian rupa agar pelajar dapat belajar dengan baik tentunya. Tentu masih terdapatnya kekurangan. Marilah untuk bersama-sama kita mengembangkan bersama demi mewujudkan tujuan yang besar tentunya. Oke, baik, hari ini kalian akan masuk pada praktik di unit 2 atau biasa kita sebut di praktik pengukuran. Nanti bersama saya selama lebih 1 tahun ya. Oke, pengukuran apa itu? Nah, pengukuran adalah hal dasar kita sebagai anak teknik mekatronika. Nah, tentunya pengukuran yang akan banyak kita pergunakan sekarang hingga kelak jika kalian juga bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan yang sama. Maka dari itu, pengukuran itu bersifat penting dan harus dimengerti. Itu ya. Terus kita masuk ke apa sih yang akan kita pelajari nanti. Ini selama kita belajar selama 1 tahun. Nanti belajar mengenai multimeter digital dan analog, kemudian komponen elektronika, 3 pengukuran rangkaian listrik, 4 osiloskop, dan yang terakhir pengukuran osiloskop dengan menggunakan osiloskop.
Itu ya. Nah, kita akan masuk ke pengenalan multimeter. Yang akan kita pelajari apa saja? Satu, pengertiannya. Kedua, jenis multimeter itu apa saja? Kemudian bagian-bagian serta fungsinya. Kemudian pembacaan skala multimeter analog. Terus kemudian pembacaan yang terakhir skala multimeter digital. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah melihat atau mendengar tentang multimeter? Belum, Pak. Belum pernah. Ada yang pernah? Mungkin di rumah punya itu. Ya, kita akan belajar bareng bersama-sama. Ya, apa itu multimeter? Nah, multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur watt arus listrik, tegangan, dan hambatan. Kebesaran listrik kita sebutnya itu ya. Ada yang menyebutnya multimeter dengan sebutan avometer. Yang maksudnya adalah kepanjangannya adalah A itu ampere, B itu volt, dan O itu ohm atau tahanan. Dan multimeter itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Nah, kemudian multimeter analog itu apa? Terus bagaimana bentuknya? Multimeter analog atau multimeter jarum adalah alat ukur untuk mengukur watt arus sama. Ya, fungsinya sama. Analog dan digital itu secara prinsip sama fungsinya. Hanya dia menggunakan tampilan jarum sesuai dengan namanya ya, analog. Dia masih menggunakan cara lama, yang tradisional, masih menggunakan jarum. Kalian bisa lihat, ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis atau merek multimeter yang jenis analog. Pada prinsipnya, perbedaan tempat atau perbedaan merek, bentuk, secara prinsipnya itu sama. Penggunaannya pun yang sama. Itu. Jadi jangan bingung, merek satu, merek yang lain itu mungkin tampilan, mungkin letaknya, tapi secara penggunaannya itu sama. Gitu. Terus kemudian multimeter digital. Namanya saja udah digital. Ya, fungsinya sama untuk mengukur besaran listrik, yaitu ada tegangan, watt arus, dan hambatan. Terus apa yang membedakan? Yaitu pembacaan dalam metode numerik digital atau displaynya udah dalam bentuk digit. Kita tidak usah mengolah kembali, itu langsung tertampil bentuk atau hasil yang sebenarnya. Itu ya perbedaan. Sampai di sini paham? Paham ya? Silakan kalian siapkan buku catatan, mungkin mau ringkas itu lebih baik. Terus kemudian berikutnya kita masuk ke bagian-bagian multimeter analog. Yang pertama, jarum penunjuk atau bisa disebut pointer ya. Fungsinya apa? Untuk menunjukkan hasil pengukuran itu sendiri. Kalian bisa lihat nomor 1 itu yang ditunjukkan nomor 1 masih menggunakan jarum ya. Nah, tentunya kalian harus bagaimana mengolahnya, gimana cara membacanya itu ya, itu menunjukkan kesalahan berapa, angka berapa, dan lain sebagainya. Kemudian skrup pengatur jarum atau disebut preset yang ditunjukkan nomor 2 itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk mengkalibrasi atau mengatur jarum ke kiri ke posisi 0. Nah, ini untuk pengukuran tegangan dan arus. Nanti detailnya kita akan
besok pertemuan berikutnya kita akan mulai bagaimana cara mengukur. Ini kita di sini tujuan kita untuk membaca dulu bagaimana cara membaca skala baik itu multimeter analog dan multimeter digital. 3 saklar pemilih kalian bisa lihat itu ya. Untuk apa? Sebagai penentu posisi kerja dan batas range-nya. Nah, kalian akan mengukur apa? Kalau pengukuran ini kita tidak bisa mengukur secara bersamaan besaran listrik itu. Kita mengukur milih salah satu. Kalian mengukur apa? Tegangan kah? Ampere atau kuat arus itu? Atau hambatan? Kita tidak bisa sekali waktu dapat mengukur ketiga-tiganya. Jadi salah satu. Kemudian yang keempat itu papan skala atau disebut display. Kalian bisa lihat ditunjukkan nomor 4 itu. Fungsinya untuk apa? Itu untuk membaca hasil pengukurannya. Kalau mau mengukur ohm, tegangan, kuat arus, dan skala lainnya. Selanjutnya, nomor 5. Probe negatif. Itu apa? Kabel ini dipasang pada lubang untuk negatif dan multimeter. Itu untuk nanti pakai pengukurnya. Kalian bisa lihat ya warnanya yang hitam kalau negatif itu standar nasional, internasional hitam. Dan berikutnya probe positif berwarna merah dan dipasang pada lubang foto positif. Itu ya. Sampai sini paham? Halo? Yang terakhir itu pengatur 0 ohm atau 0 ohm adjusting. Untuk apa? Itu untuk mengatur jarum penunjuk pada angka 0. Belum multimeter digunakan untuk mengukur nilai tahanan atau kanan. Kalau kalian mau mengukur tahanan, itu posisi jarum itu harus dikalibrasi dulu. Ya, diletakkan atau ditunjukkan benar-benar nilai ke 0 dengan memutar preset ini. Kalau kalian akan mengukur tahanan atau resistansi, kalian memutarnya ini, yang nomor 7 ini, ya posisi 0-nya ke kanan. Gitu. Sampai sini paham? Halo? Ya, Pak. Paham ya? Suaranya jelas, masih jelas? Ya, kita lanjut ke bagian multimeter digital. Kalian bisa lihat, satu itu ditentukan adalah papan skala. Sama, fungsinya untuk apa? Menunjuk hasil pengukuran. Kedua, saklar pemilih. Sama ya, fungsi untuk memilih jenis sasaran listrik yang akan diukur. Yang ketiga, kabel probe negatif. Sama, tadi fungsinya seperti multimeter pada analog, kemudian probe positif. Apa perbedaan jika kalian lihat atau pelajari sebelumnya mengenai bagian multimeter analog dan digital? Yang bisa jawab? Yuk, silakan. Yuk, Ilham, mungkin.
Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ya ditanyakan itu ya, jangan diam aja. Itu ya. Perbedaannya jelas cukup ya tadi. Cukup terlihat ya. Tadi kan di analog itu dia bagian utama itu mencakup 7 poin. Kalau sekarang ini dia 4. Tidak ada apa? Tadi pengatur kalibrasi. Nah, menunjukkan bahwa multimeter digital ini tidak perlu apa? Adanya apa? Proses kalibrasi dulu. Nah, kita langsung pakai aja dan itu langsung di apa? Baca aja tuh. Angkanya langsung menunjukkan. Kalau di analog tadi, kita harus apa dulu? Harus apa sebelum mengukur? Tentunya kalibrasi terlebih dahulu. Posisikan benar-benar jarum itu di posisi 0. Itu baik mengukur maupun mau mengukur tegangan dan hambatan. Nah, kalau digital ini tidak perlu, kita langsung aja, tidak harus perlu kalibrasi. Itu ya, tentunya lebih efektif mana? Analog dan digital. Nah, tetapi walaupun lebih efektif digital, tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti bekerja pakai yang analog. Jadi kita perlu juga harus mempelajarinya. Ada juga mungkin kondisi tertentu kita harus lebih enak menggunakan analog semacam itu. Jadi saling melengkapi. Itu ya, saling melengkapi. Oke, berikutnya kita akan masuk yang penting ya. Masuk mengenai pembacaan skala pada multimeter analog. Nah, papan skala pada multimeter dijadikan sebagai skala untuk menunjukkan hasil pengukurannya nanti ada apa ya, berapa, mengukur apa. Dan jika kita perbesar, kita bisa lihat lintasan atau papan skala. Bagaimana cara membacanya? Sebelum membaca, kita perlu mengetahui dulu apa saja yang ada di papan skala tersebut. Keterangan apa saja yang perlu kalian tahu. Nah, ini ada hambatan atau resistansi. Satuannya apa? Ohm. Kemudian tegangan volt DC. Kemudian tegangan volt AC. Dan di sini ada mengenai range maksimal. Sebelum dan satu lagi ini masih baru dikoreksi juga, masih salah tampilannya. Ini terdapat juga arus, tapi ini saya belum masukkan. Tapi tidak masalah, mudah saja nanti kalian untuk mencari referensi lagi. Kemudian berikutnya, berapakah nilai jika saya ingin mengukur hambatan? Kalian bisa lihat, kalau hambatan kan paling atas sendiri. Itu ya. Ada yang tahu berapa nilai hambatannya ini? 20 ohm. 20 ohm. Ya, benar ya. Terus berikutnya, berapakah nilai jika kita ingin mengukur tegangan AC atau DC dengan range maksimal 10? Ada kata range maksimal 10.
Nah, maksimalnya 10. Berarti kita lihatnya, kalau tadi yang Om tadi, kita lihatnya atas sini kan. Nah, kalau yang 10, kita lihatnya di mana? Ya 10, 8, 6, dan seterusnya ini. Berapa kan nilainya? Kalian tahu? 5, Pak. Nah, ya benar 5 ya. Mudah ya, karena berada di tengah-tengah antara 4 dan 6. Terus berikutnya, jika kita ukur dengan range maksimalnya 50, berapakah nilainya? Tuh, 25. 25, 5. bener ya. Dia masih bingung sampai ini. Ya kalian mengukur itu loh, berat badan kalian. Oke, tunggu sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjut. Nah, berapa tadi dengan range maksimal 50? 25. 25. Tengah-tengah dari 20 dan 30 ya. Masih mudah ya. Nah, terus berikutnya, berapa jika dengan range maksimal 250? 125, Pak. Mudah ya. Berapa tadi? 20 ohm. 5 volt AC atau DC. Kemudian 25 volt AC atau DC. Dan 125 volt AC atau DC. Paham sampai sini? Paham. Tenanan lagi. Kalau paham, dilanjut. Oke, nah bagaimana kalau kasus ini? Kalian bisa lihat berapa nilai jika saya ingin mengukur hambatan. 10 ohm, Pak. Masih muda ya, 10 ya. Terus bagaimana jika kita ingin mengukur tegangan dengan range maksimal 10? Berapa itu?
Yang bisa jawab. 6,3 bukan, Pak. 6,3. Ngawur ya. Nah, tidak apa-apa. Terus nanti kita akan selesaikan bareng-bareng. Berapakah maksimal jika range maksimal jika 50? Dan berapa jika maksimal 250? Gak susah atau memang sulit? Lalu bagaimana caranya agar mudah? Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini untuk memudahkan kita untuk mencari nilainya. Nah, berapa rumus mencari nilai satu garis? Jadi dengan range maksimal yang 10 ini, nilai satu garisnya itu berapa? Dengan rumus NA dikurangi NB dibagi jarak antara garis nilai A dan nilai B. Itu baru ketemu nilai satu garis. Terus berapakah jarum itu menunjukkan? Dengan menggunakan ini, rumus ini. NS sama dengan NB ditambah perkalian antara NJ kali NG. Nilai satu garis tersebut. Nah, NG itu apa? Yaitu nilai satu garis tadi ya. NA adalah nilai atas. Nah, kita bisa lihat nilai atas. Tentunya jarum itu berdiri di antara angka apa aja yang kita bisa lihat. Kalau dengan nilai maksimal 10 ini, jarum ini menunjukkan di angka berapa? 6 dan 8. Nah, kita bisa tentukan mana nilai atas dan nilai bawah. Tentunya kalau nilai atas itu nilai yang paling besar tuh. Nah, kita nilai atasnya itu 8. Kalau pada kasus ini loh ya. 8 dan nilai bawahnya 6, 30 dan seterusnya. Dibagi berapa jumlah garis antara nilai atas dan bawah. Nah, jarak nilai atas dan nilai bawah itu berapa garis? Itu baru ketemu nilai satu garisnya. Terus kemudian untuk mencari berapa toh yang ditunjukkan ini jarum ini. Dengan rumus ini nilai total ini. Nah, jadi NB itu nilai bawah ditambah perkalian antara nilai NJ itu jumlah garis dari nilai bawah ke jarum. Jadi nilai bawah ke jarum itu berapa garis? Nanti akan ketemu nilai totalnya atau nilai yang ditunjukkan oleh jarum tersebut. Sampai sini paham? Masih bingung. Masih bingung, nanti akan masuk ke contoh soalnya saja. Nggak bingung ya. Jadi, nah ini NS-nya ya. Jarum yang ditunjukkan itu nilainya berapa? Oke, kita langsung ke soalnya. Kalau hambatan gampang ya, langsung menunjukkan ke angkanya. Nah, jika kita ingin dengan range maksimal 10,
Ini berapa? Kita masukkan dulu apa rumusnya tadi. Nah, nilai garis sama dengan nilai atas dikurangi nilai bawah dibagi jumlah garis antara nilai atas dan nilai bawah. Nilai atasnya berapa? Berapa tadi? Apa? Yang paling. Nah, kenapa 8? Ada yang bingung? Kita lihat dulu. Ini jarumnya menunjukkan angka apa? Antara angka apa? 8 dan 6. 8 dan 6. Kita bisa tentukan bahwa nilai atasnya 8 atau 6? Kalau nilai atas. Atas 8. Atas sebenarnya paling besar toh. Ya. 8 ya. Nilai bawahnya terus piro? 6. 6. 6. Terus nah ini jumlah garis atau jumlah jarak NA ke NB itu berapa? Yang bisa hitung itu benar 10? Coba kalian hitung. Ada yang 11, ada yang 9. Tahu enggak 10 ini dapat dari mana? Jarak nilai bawah sama nilai atas, Pak. Ya. Bagaimana cara menghitung? Atau bebas ya kalian mau hitung dari 8, kalian mau hitung dari 6, bisa aja. Kalau menghitung jarak, tentunya kita harus dari mana? Menghitungnya dari sini loh. Enggak dari sini loh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya nanti akan berakhir di tepat di angka 8 ini, 10. Ya, sampai sini paham? Paham. Tenang. Ini kayak kalian mau, semisal ini, ada, terus kayak kalian mau baca jam, sama persis. Sekarang kalian masuk jam 7. Terus berakhir jam 9. Ada berapakah jam kalian belajar? 7 ke 9 itu berapa jam? 1 jam. 1 jam? 2 jam. 2 jam. 2 jam kan? Itu Kalian 9. hitungnya dari angka berapa? 7 ke 9. Hitungnya ke 8, 9. Itu kan? Ya sama kayak kasus ini. Kan kalian hitungnya kan nggak dari 7. 7, 8, 9. Itu ada 3 jam. Salah berarti kan? Biasanya menghitungnya dari 8, 9. Ya benar, 7. Dari apa durasi 7 ke 9 itu adalah 2 jam. Paham sampai sini? Ini juga berlaku untuk pembacaan ini. 6 ke 8 itu berapa garis? Nah, kalau kalian ngitungnya dari 6, ya jumlahnya tentunya ada berapa? Yang tahu? 11. Lebih toh? Iya. Berarti salah atau benar itu? Ayo. Salah ya. Nah, harusnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu baru benar. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? 8, 6, dan hasilkan 2/10. Atau hasilnya berapa? 0,2. Jadi, dengan range maksimalnya 10 ini, satu garis ini, nilainya berapa? Ayo. Nilainya berapa? Ini sudah ketemu.
Berapa? 0,2. 2. 2. Sampai sini paham? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Oke, nanti ada contoh soal lain lagi. Kita selesaikan baru-baru. Ini baru nilai garisnya, satu garisnya. Belum nilai NS-nya yang ditunjukkan oleh ini. Ditunjukkan oleh ini. Ya. Baru nilai satu garisnya ini. Dan nilai berapa? 0,2. Satu garis ini ada 0,2. Itu dengan range maksimalnya berapa tadi? 10. Ya, terus kemudian kita akan mencari nilai totalnya atau nilai skala yang ditunjukkan ini berapa tuh? Di range 10 ini. Ini loh, nilainya ini tuh berapa? Dengan rumus tadi. Nilai bawah ini ditambah perkalian antara NJ. Nah, jarak nilai bawah dan apa? Jarum penunjuknya itu. Ada berapa? Coba kalian hitung. Ada berapa itu? Sama, persis kayak menghitung jarak A dan B. 3, Pak. 3 benar, ada yang lain mendapat? Ada yang 4, ada yang 2. NB berapa NB? 6. 6. 6. NJ tadi berapa? NJ? 3. 3. Terus NG berapa? 0,2. 0,2 yang kita cari tadi ya. Nah, 6 ditambah perkalian antara 3 kali 0,2. Berapa nilainya? 6 tambah 0,6 berapa? 6,6 volt AC atau DC. Siapa yang tadi jawab 6,3? Salah ya? Kita buktikan di sini. Ya, Pak. Itu salah. Itu. Paham ya? Ini. Oke, berikutnya jika maksimal 50. Nah, ini kalau 50. Tadi kan 10, sekarang 50. Nah, sekarang coba nilai atasnya berapa? Yuk. 40. Nilai bawah 30. 30. Terus jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 40, 30 atau 30 ke 40 ini jaraknya berapa garis? Ini. Sama tuh ya? Ya, 10. sama. 10. Berapakah nilainya? Apa itu? 10/10 ini bila tuh? Berapa? 10/10? 1. 1 ya. Terus berikutnya, terus nilai totalnya berapa? Terus skala yang ditunjukkan itu berapa? NB-nya berapa tadi? 30. berapa? 30. 30. NJ? NJ berapa? 3. Tiga. NJ-nya Ya. nilai satu garis? Nilai satu garisnya berapa?
1. 1. Ya wis ketemu. Nilainya 33. 33. Gampang ya. Nah, sekarang kalau 250 coba kalian cari dulu. Cepet-cepetan siapa yang udah ketemu duluan. Oke, ada yang ketemu? Ya, kita cari bareng-bareng. N-nya berapa? 200. 200. NB? 150. 150. Terus jaraknya berapa? 10. 10. Sama ya? Oke, jaraknya 10. Berapakah hasilnya? 50/10. Ya, berapa itu? 5. 5. 5. 5 ya? Terus, nilai totalnya berapa? 165. 165. Oke, coba kita hitung bersama-sama. NB-nya berapa? 150. NC-nya 3. sama ya? Terus NG 5. 5. 165. Benar ya? Terus saya mau tanya lagi. Yang maksimal 10 tadi satu garisnya berapa? Masih ingat nggak? Satu garisnya berapa? Kalau kalian udah tahu ini, udah paham, jangan cuma dihafalkan. Kalau udah paham itu ini jarum menunjukkan di mana saja kalian akan mudah. Berapa tadi? Maksimal 10. 0,2. 0,2. 0,2. Nah, kalau 50 berapa? 1. 1. Terus 250? 5. 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau misal jarum ini menunjukkan di sini. Nih, di sini. Berapa kan nilainya? Harusnya mudah. Kalau kalian bisa pahami. Tinggal 6 ditambah 0,2 atau berarti 6,2. Itu yang 10. Nah, kalau yang 50 berapa? Di sini. Kalau yang 50 31. Benar. Nah, kalau yang 250 berapa Kak? Di sini. 155. 155. Paham ya? Gampang toh? Ya, Nah, lumayan. ini bukan 6,3 ya. Ya, Pak. Udah toh? Itu ya. Jadi kalian nanti kalau udah lancar itu nggak perlu pakai rumus ini. Sebagai dasarnya aja. Lebih cepat toh? Ya. Oke. Hasilnya tadi hambatannya 10 daripada res maksimal 10 itu 6,6. Kemudian yang res maksimal 50 itu 33.
Terus yang 100 apa yang maksimalnya 250 hasilnya 165. Itu pembacaan skala pada multimeter analog. Paham ya? Ya. Ini pembacaan. Jadi pembacaan sama pengukuran itu beda loh. Kalian supaya tahu dasarnya dulu, cara membacanya gimana. Oke, paham loh? Gampang loh. Nah, kemudian kita akan bagaimana pembacaan skala nilai multimeter digital. Tentunya kalau digital ini lebih mudah loh, tinggal baca, tidak perlu pengolahan data atau cari-cari rumus saya tadi. Kita langsung baca, sudah menunjukkan nilainya. Terus biasanya kebanyakan multimeter digital itu hanya menampilkan 3-4 digit dan sudah sangat memadai untuk mengukur ya. Kalian bisa lihat ini yang 3 digit. Nah, tidak hanya multimeter analog, multimeter digital juga banyak jenisnya, banyak merek, banyak tampilan gitu ya. Yang bingung tapi dasarnya sama. Ini 3 digit, yang ini 4 digit. Yang bisa lihat perbedaannya menunjukkan 3 digit. Nah, titik ini menunjukkan apa? Saya tahu titik itu menunjukkan bukan ratusan atau ribuan. Itu koma ya. Kalau pada 3 digit ini berapa nilainya? Yang bisa lihat ini. Berapa kalau dibaca? Saya tahu. Berapa? 1,7 milivolt satuannya. Terus yang 4 digit ini sama enggak hasilnya? Itu sama ya, 1,7 milivolt juga. Jadi itu caranya baca. Satuannya tadi apa, Pak? Milivolt ini. Nanti satuannya banyak, ya. Milivolt, volt, ohm, kilo ohm, dan terusnya. Nanti itu di pertemuan berikutnya. Itu ya, ini kita fokus cara membaca dulu. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Sama, di sana juga menginformasikan banyak. Nanti ada satuan mungkin. Nah, terus di sini ada kamu mengukur apa DC atau AC, nanti ada simbolnya di sini. Gitu. Ada hambatan satuannya kah? Lebih enak ya di multimeter digital. Kalian tak perlu mengolah angkanya ini. Ini udah menunjukkan nilai yang diukur. Gitu. Nah, ini berapa? 1,7 milivolt. Nah, kalian ini berapa kan nilainya? 100 volt. 100 volt. Benar. Berikutnya, kalau yang ini berapa kah nilainya? Berapa yuk?
Masih bingung? 10 minimal toh. Nah ini berapa? 2,14 bukan, Pak? Iya, betul. 2,14. Selanjutnya kalau yang ini 220,1. oh, dia masih bingung. Kalau yang ini berapakah nilainya? Berapa nilainya? Seribu ya, dan 1K yang disebut. Oke. Sudah selesai pembelajaran hari ini mengenai multimeter. Nah, tadi ada berapa jenis multimeter? Dua. Multimeter digital dan analog. Terus kemudian kita belajar bagaimana cara membaca skala, baik skala digital dan analog. Sampai sini paham? Paham. Baik. Atau ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kemudian saya akan berikan tugas untuk kalian ya. Nanti akan saya kirim. Nah, kerjakan mengenai tentunya pembelajaran hari ini. Nanti formatnya saya akan kirim. Di sana terdapat soal mengenai itu kalian suruh menggambar multimeter analog. Tentunya dengan jelas dan detail. Ya. Dan juga ada soal sama itu nanti tentang pembacaan skala pada multimeter analog maupun digital. Silakan dikerjakan di kertas folio, nah, kemudian difoto. Sementara ini kan belum bisa dikumpulkan di sekolah, nah, difoto dulu, kemudian dikirimkan. Tentunya fotonya jelas ya, harus jelas. Nah, pengumpulannya nanti minggu depan. Dan tugasnya ini jangan lupa disimpan, karena sewaktu-waktu kalau saya suruh mengumpulkan di sekolah, kalian harus mengumpulkan. Itu ya. Paham? Nanti programnya akan saya kirimkan. Itu ya. Nah ini untuk tugasnya. Menggambar multimeter. Terus apa aja tadi? Nah, ketentuannya ini gambar multimeter pada folio dengan besar, jelas, dan detail, serta fungsi-fungsinya. Terus kemudian mengerjakan soal tentang pembacaan skala, baik analog dan digital, sama persis kayak tadi. Terus formatnya nanti akan saya kirimkan. Itu ya, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, pembelajaran untuk praktik hari ini kita cukupkan sampai di sini ya.
Pesan saya tetap semangat, aktif, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, selamat pagi. 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 Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Kotak ini ya.